Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Marita Rahma dengan nomor NIM 200005002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep gerak dan gaya pada kincir angin. Pada percobaan yang telah kami lakukan, kincir angin bisa bergerak karena adanya gaya kinetik. Gaya kinetik adalah sebuah gaya yang terjadi karena adanya kecepatan gerak benda. Kincir angin memiliki baling-baling yang bisa membantunya untuk bergerak. Pergerakan baling-baling tersebut dibantu oleh tiupan atau hembusan angin yang mendorong kincir angin untuk berputar. Konsep gerak pada kincir angin yaitu kincir angin yang semula diam lalu diberikan gaya tekanan oleh angin, sehingga kincir secara perlahan dapat bergerak. Pada intinya, gaya dan gerak itu saling berhubungan. Benda tidak bisa bergerak jika tidak ada gaya yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Septia Rahmanur Khalifah dengan NIM 200005035 akan menjelaskan pada poin B, yaitu jenis gaya dalam kincir angin yang diam dan bergerak. Kincir angin yang diam terjadi karena adanya gaya gravitasi yang mempengaruhinya, karena kincir angin mempunyai keberadaan ketinggian. Gaya gravitasi terjadi karena dipengaruhi oleh gaya tarik sebuah benda. Dalam hal ini, kincir angin yang diam terjadi karena tidak adanya tarikan yang berupa energi angin yang mempengaruhinya, sehingga menyebabkan kincir angin diam atau tidak bergerak. Sedangkan kincir angin dapat berputar karena adanya gaya gesek. Hal tersebut terjadi karena adanya gesekan udara dengan baling-baling, sehingga kincir angin dapat bergerak berputar. Perkenalkan, nama saya Safira Nur Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep energi pada kincir angin yang diam. Dari percobaan tersebut bahwa terdapat bentuk pada perubahan energi angin menjadi energi gerak. Dapat dilihat bahwa kincir angin yang tidak mendapat energi angin maka tidak bisa berputar atau diam. Baik, perkenalkan saya Vika Pendani dengan NIM 20000005022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep energi pada kincir angin yang bergerak. Kincir angin merupakan sebuah alat yang mampu memanfaatkan kekuatan angin yang dapat diubah menjadi kekuatan listrik. Angin mampu menjadi penggerak awal, yang dimana ia berperan sebagai mekanik yang mampu menggerakkan turbin yang telah dihubungkan ke generator untuk menghasilkan energi listrik. Hal ini dapat dilihat dari percobaan yang telah kami lakukan dari benda sederhana yang dibuat menunjukkan bahwa kincir angin dapat bergerak ketika ia berada di luar karena terkena energi angin yang cukup banyak sehingga kincir angin dapat berputar. Dari percobaan ini terdapat perubahan energi yang dilakukan, yaitu energi angin menjadi energi gerak yang tidak terbatas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep usaha kincir angin. Kincir angin bisa bergerak karena mendapat energi dan karena adanya gaya. Kincir angin memiliki baling-baling sehingga ketika mendapat gaya, maka kincir angin tersebut bisa berputar. Semisal ketika kita berlari membawa kincir angin tersebut, kita bisa mengamati apakah baling-baling tersebut bisa berputar atau tidak. Saya Amalia Brenurida dengan NIM 200005007 akan melanjutkan poin F mengenai perubahan apa yang terjadi akibat kincir angin yang sedang bergerak. Jadi, menurut pendapat kelompok kami, perubahan yang terjadi yaitu energi angin dapat berubah menjadi energi gerak. Karena pada kincir angin, saat angin mengenai baling-baling, kincir angin akan bisa berputar. Oleh karena itu, semakin kencang angin yang mengenai baling-baling, maka akan membuat baling-baling semakin cepat berputar. Hal ini membuktikan bahwa energi angin dapat berubah menjadi energi gerak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hukum Newton dalam kincir angin. Hukum yang berlaku adalah hukum Newton 1, di mana setiap benda akan selalu berusaha mempertahankan keadaannya selama tidak ada gaya yang diberikan.
Pada kincir angin akan terus diam jika tidak diberi gaya angin. Begitu juga sebaliknya, jika tetap diberi gaya akan tetap bergerak. Saya, Amalia Prinurida, dengan NIM 200005007, pada kesempatan ini saya akan menyimpulkan hubungan antara gerak, gaya, usaha, dan energi pada kincir angin yang sedang bekerja. Jadi, menurut pendapat kelompok kami, hubungan antara gerak, gaya, usaha, dan energi pada kincir angin yang sedang bekerja adalah kincir angin bisa bergerak karena adanya gaya kinetik. Kincir angin mempunyai baling-baling yang bisa membantunya untuk bergerak. Kincir angin yang semula diam lalu diberikan gaya dan energi tekanan oleh angin sehingga kincir angin secara perlahan dapat bergerak. Semakin kencang angin yang mengenai baling-baling, maka baling-baling tersebut akan berputar sangat cepat. Gaya, gerak, usaha, dan energi itu saling berhubungan. Jika gaya, gerak, usaha, dan energi tidak ada, maka kincir angin tidak akan bisa berputar atau bergerak. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.